saya akan memasukkan jari tangan saya ke dalam tulang ibu untuk pemeriksaan. Mungkin ada perasaan tidak nyaman, tapi hal tersebut tidak membahayakan. Ini saya akan bekerja dengan sangat hati-hati. Apakah ibu mengerti? Kita pakai ibu bersedia. Baik, kalau ibu sudah bersedia, ibu sudah membuang air kecil dulu. Kalau belum, ibu silakan buang kecil di sebelah. Kalau sudah selesai, ibu silakan membuka bagian bawahnya. Silakan tidur di tempat tabir pemeriksaan dan dibuka dulu bagian bawah. Di sana dok, yang di ujung langsung dikasih itu katanya gitu ya. Jadi pasiennya tidur, nah, kita buka ya, karena ini mungkin ya harusnya tidak boleh. Biarkan saja dia yang tidur dulu. Yang buka. Kita udah siap baru dibuka gitu ya. Tapi karena ini mana tidur. Silakan tidur. Nyalakan lampu. Lampu disolatkan ke genital. Biasanya dari pinggirnya biar tidak menghalangi. Kita bersiap menggunakan apron dulu. Gabungan cuci tangan dengan apa? Semuanya harusnya berat ya. Keringkan. Saya menggunakan hand glove dengan metode Close, open. Prinsip Glove to glove, skin to skin. skin. Perhatikan ya cara menggunakan hand skin-nya. Pada saat pemasangan hand gloves, kalau untuk aksesoris yang di tangan lepaskan. Lepas harusnya ya saya. Jam Tangan dulu. Saya akan melakukan inspeksi pada daerah inguinal ya. Apakah inguinal, kemudian pada daerah habis, apakah ada kutu atau telurnya, kemudian pada untuk genital aspek. Rasanya udah terbuka ya. Palpasi inguinal nggak ada nggak? Nggak ada ya. Palpasi inguinal nggak ada. Itu buat inspeksi. Sebelum inspeksi kita lakukan dulu ya. Satu arah, tidak boleh atas bawah ya, dari atas ke bawah buang saja. Kemudian yang kiri, sisi kiri dan kanan. sisi kiri dan kanan diinspeksi ya, di bagian labia mayora apakah ada kelainan kulit. Dan kita buka ya untuk melihat daerah dalam, bagian dalam ya, mulai dari atas klitoris, rapisium uretra, labia minora ya, kemudian orifisium vaginanya apakah ada kelainan ya. Kalau sudah infeksi, kita melakukan palpasi untuk kelenjar Bartholinnya pada jam 7 dan jam 5. Jam 7 itu letak, bukan waktu. Iya. Ini kan jam 12 kan 6, 3, 9 ya? Iya. Jam 5 ada di sini, jam 7 ada di sini. Ini Kalau tadi mah dari atas ke bawah gitu cari kayak mulai dari sini. Iya, Ya, tadi Putar tadi kan? putar mencari ya, maksudnya palpasi ya. Sebenarnya si kelenjar itu adanya di arah jam 5 dan jam 7. Takutnya ada Tapi pemasaran kita- di sini. Betul. Kita palpasi semuanya kita explore ya. Kalau ada digambarkan konsistensinya ya. Ada rasa nyeri tekan atau tidak, dan mobilitasnya seperti apa.
setelah melakukan inspeksi dan palpasi, saya akan melakukan pemeriksaan inspekulum alat bagian dalam. Karena alat bagian dalam tidak terlihat dari luar, kita harus menggunakan alat namanya spekulum. Kita ambil spekulumnya yang sesuai dengan ukurannya, ya. Kalau ini buat apa? Biasanya Buat nanti dalam. buat membersihkan di dalam. Ini direndam di air hangatnya supaya dingin kan, kagetnya misalnya hangat, kemudian dikasih lubrikan. Ya. Sebenarnya Kak, ini boleh dengan kita memasukkan jari ya, cuman kita masukkan spekulum, gitu ya. Di learning guide begini tadi. Begini lah. Dibuka lebih Bisa juga dengan cara membuka begini. Ikut ini aja ya. Kita buka, masukkan, agak miring ke bawah ya. Agak Lebih begini. condong ke dalam. Jangan lurus. Masukkan semuanya. Baru diputar 90 derajat. Dibuka, buka dulu. Baru dikunci. Lihat ada di dalam. Boleh? Sok, lihat. Tapi itu miring porsionya. Iya. Terekam tidak? Oke. Ada. Kasih sinar. Ya. Itu normal berarti. Ya. Warnanya Enggak, itu soalnya miring terusnya. Terusnya. Oh, dibenerin tadi. Yang betul lurus. miring Kayak donat. Nah, setelah terpasang spekulum, kita mulai menginspeksi dari dinding vaginanya. Tetapi kalau banyak sekali sekret, kita bersihkan dulu, ya. Bersihkan dulu karena kita tidak bisa menginspeksi kan kalau banyak kotoran. Dibersihkan dulu. Ini jangan dimasukkan ke situ, buang tempat sampah bekas, ya. Kemudian kita inspeksi dinding vagina, ya. Fornix anterior, posterior, lateral, kiri kanan, porsio, ya. Kemudian ada ostium eksternal, ya. Apakah warnanya, apakah ada kelainan seperti papel atau ada ulkus, ada erosi pada porsio, ya, atau adanya cairan lendir, ya, fluor atau fluxus, kita gambarkan. Ya, pakai komentar. Pemeriksaan inspekulum sudah selesai, ya. Sekarang kita mau membuka spekulum. Dilonggarkan dulu, ya, tarik sedikit, ditutup, putar lagi, balikan lagi, angkat, ya, seperti ini. Masukkan ke cairan klorin selama 5 menit, tidak boleh lebih dari itu. Setelah melakukan inspekulum, jadi inspeksinya sudah selesai. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan manual. Di manual kita berdiri, ya. Masukkan, buka dulu, masukkan 2 jari, ya, masukkan 2 jari yang di bawah kita masuk ke fornix anterior, ya. Sekarang akan mempalpasi uterus. Tangan yang lain atau tangan kiri berada di suprapubis, ya. Kita coba cari pertemuan jari yang di dalam dengan yang di luar, ya. Kalau kita terasa ada bantalan, berarti uterus itu antevertid, ya. Tapi kalau tangan jari dalam dan luar bertemu, Di bawah tidak, berarti tidak ada uterus kan? Di bawah gitu. Jadi begini. Tapi nanti nggak usah ngomong gitu ya, terus aja. Kan fornix anterior di sini kan? Ya. Terusnya begini ya. Nah, dari luar kita pubis begini kan? Dan kita palpasi ini di dalam itu, ya. Tapi kalau dia ngadap ke belakang ke sana, ini fornix anterior, ini bertemu, ya, hanya ada ini aja abdomen. Itu ya uterus ya. Ini uterus, tapi ini bukan uterus Sungguhan. normalnya, tidak sebesar ini, ya, terlalu gede. Ya. Jadi di ke fornix anterior, tangan satu di suprasipisis, kita mempalpasi uterus. Konsistensinya
apakah ada massa atau tidak ya, mobilitasnya bagaimana ya. Kemudian kita lepaskan, masuk ke fornix lateral ke kiri ya. Sebelah kiri. Kanan dulu boleh, kiri kanan dulu, pegang daerah adnexa. Yang di atas kita pindahkan juga ya. Nah, Ada berarti kita adnexa ya? mempalpasi daerah adnexa ya, apakah ada massa atau tidak ya. Begitu juga dengan yang kiri ya. Kalau terpapasnya Agnesa gimana Mas? Itu kan rasa nyeri. Adnexa ya kalau normal tidak teraba apa-apa. Agnesa ini nggak akan kita kerasin, terusnya ovarinya nggak akan kepegang. Bisa terpegang, tapi itu harus dengan usaha yang keras dan sakit pasiennya. Jadi harus agak ke depan gitu ya. Oh, jadi kalau misalnya kita pemeriksaan yang biasa tapi keteraba, berarti itu ada massa ya? Kalau ada sesuatu berarti ada massa. Rasanya mah Jadi kosong aja kemudian kan? tidak ada Kayak ligamen. tidak teraba. Kecuali kalau dengan agak ke atas itu baru tidak meraba ovarinya. Nah, rektum vagina tadi ajarin. Yang fundus. Kalau tidak ditemukan fundus. Kalau tidak ketemu uterusnya. Kalau uterusnya Ke rektum. ternyata retropleksi, Finger. maka kita melakukan rektum Retrovagina. vagina. Jadi keluarkan pelan-pelan, keluarkan satu. Ini tetap di dalam. Iya. Masukkan satu. Itu tuh nanti pas yang jari tangannya di Jadi kita akan menjepit uterus. Ya. Jadi ini jangan sampai keluar, karena keluar masuk tuh infeksi kan di dalam ya. Jadi yang keluar Satu, yang jari ya. tangan Yang jari aja. tengah. Masukkan di sini. lanjut Ya. Pemeriksaan di mana sudah selesai, lepaskan dulu jari yang di dalam, Baru ini. baru melepaskan ya. Jangan lupa bersihkan lagi kalau sudah selesai. Pemeriksaan sudah selesai belum? Sudah ya. Ibu, pemeriksaan sudah selesai sambil menutup. Ibu pemeriksaan sudah selesai, silakan ibu menggunakan lagi dan bagian bawah. Ininya tetap dipakai. Pas menutup kan kita masih pakai hemorrhoid, jadi Kan kita lagi latihan. Kan sebenarnya nanti pasien sedikit. Oh, iya. Jadi bukan sama kita. Iya. Oh, Silakan. Ini kan untuk apa ya? Biar praktis kita hanya efisien ya. Waktu juga kan. Nggak ngomong dulu misalkan. Ibu pemeriksaan sudah selesai menggunakan itu, tinggalin aja. Nanti kita buka begini kan nggak kelihatan. Etis. Udah sudah selesai. Tuh. Silakan ibu menunggu di itu. Cuci tangannya. Cuci tangannya. Dikeluarin. Dikeluarin ya. Dok, tadi kenapa nggak boleh? Oh, jadi dibersihkan dulu dong. Dikeluarin. Iya, kenapa? Nggak boleh lebih dari 5 menit. Ini klorin itu kan sifatnya korosif, merusak. Jadi logam ini bisa berkarat, lapisannya rusak. Walaupun stainless steel, kalau terlalu lama juga rusak. Terus jadi kita harus hitung Ada ini, Biasanya ada perawat. Tapi kita tahu 5 menit diangkat, dicuci di air mengalir, baru dicuci, dibersihkan pakai sabun. Nah, kalau ini udah terbuka, kita masuk ke sini. Nggak boleh masuk ke dalam. Memang baru kita cuci tangan. Yang 7 langkah tadi. pada saat masukin ke cairan klorin dok, tadi kan boxnya dicuci juga. Cuci dulu. Cuci dulu ya, baru dibuka. cucinya pakai 7 langkah Cairan juga. itu aja. Pakai 7 langkah juga nih. Gini, Atau enggak usah? Saya ada kayak misalnya Maksudnya bekas darah di Iya. kotoran itu kan terbuka ya. Virusnya mati.